Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa kok boleh tahu? Saya dengan inisial M. Oke, transmisi. Gimana Mbak? Kenapa Mbak, ada apa? Jadi gini loh Bu, saya kan anak kosan, Iya. merantau jauh dari orang tua. Terus saya juga kan nggak ada yang ngawasin. Nah saya tuh kalau malam bosen pengen keluar main malam gitu. Tapi sama orang tua saya nggak dibolehin. Saking orang tua saya nggak ngebolehinnya tuh, tiap malam saya diteleponin buat mastiin kalau saya tuh ada di kosan apa enggak. Saya tuh sampai risih loh Mbak. Kadang waktu orang tua saya nelpon, tiba-tiba saya matiin aja telepon gara-gara saya udah jengkel sama orang tua saya. Baik. Mbak di sini ngekos ya? Iya. Ngekos sendiri Mbak? Aku sendiri. Jauh dari ibu, dari bapak gitu ya? Iya tuh. Yaitu Mbak kan jengkel dengan orang tua Mbak karena tidak diperbolehkan main malam ya. Terus Mbak tuh jengkel karena di teleponin terus. Iya. Kayak gitu. Karena buat mastiin doang Mbak tuh di kosan apa enggak. Sekarang posisikan diri Mbak menjadi ibu Mbak yang mempunyai anak seperti Mbak, kayak maunya main malam terus. Nah, bagaimana sih perasaan saat menjadi ibu? Ya kalau saya jadi seorang ibu Ya, saya juga bakal khawatir sih sama anak saya, karena kan pergaulan zaman sekarang kan ya tahu sendiri ya Bu. ya. Terus apalagi keluar malam, anak perempuan di sana nggak ada siapa-siapa, ntar kalau dijahatin di jalan atau gimana kan ya nggak tahu. Namanya orang tua kan pikiran khawatir ya. Oke. Sekarang posisikan kembali diri kamu menjadi diri kamu sendiri ya, yaitu menjadi anak dari ibu Mbak. ya Bu. Jadi kan Mbak ini ya, cerita di awal tuh Mbak tuh jengkel sama orang tua Mbak karena nggak dibolehin main malam ya. Iya. Terus jengkel kenapa? Jengkel karena diteleponin terus tiap malam. Nah gitu. Jadi pas posisi Mbak jadi ibu, perasaannya kayak mana? Berusaha ini khawatir juga sama anaknya. Khawatir ya, habis itu khawatir kayak anak lagi. Takut nanti kenapa-kenapa di jalan, dijahatin sama orang. Jadi kan sekarang tahu nih kenapa ibu Mbak nggak memperbolehkan Mbak ini nggak boleh main malam. Kenapa? Karena takut dijahatin orang di jalanan. Ya, karena khawatir kan? Iya. Tadi ya Mbak. Berarti orang tua Mbak ini kalau nggak bolehin keluar malam itu karena itu gitu. Nanti kalau misalkan orang tua Mbak nelfon mau kayak gimana? Kayak mau kece gitu. Ya saya mau berubah deh Bu. Saya nggak mau tinggal lagi sama orang tua saya. Kan orang tua saya kayak gitu buat kebaikan saya juga ya Bu. Iya. Saya ya udah, saya kalau ditelepon ya saya jawab aja, saya lagi di kosan gitu. Saya juga nggak bakal main-main malam lagi karena itu semua juga buat kebaikan saya. Tadi ya Mbak ya. Saya rasa kayaknya cukup deh Mbak, saya konsultasinya. Baik, itu tadi ya. Berarti sesi konseling ini kita akhiri di sini ya Mbak. Terima kasih ya Mbak. Sama Bu. Saya tutup ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, senang kamu bisa hadir hari ini. Apa yang ingin membuatmu konsultasi? Saya sebenarnya agak bingung harus mulai dari mana. Tapi belakangan ini saya merasa stres dan marah. Dan hampir semuanya berhubungan sama ibu saya. Terima kasih sudah jujur. Bisa ceritakan sedikit apa yang terjadi antara kamu dan ibumu? Ibu saya itu orangnya keras. Sejak kecil, dia selalu punya ekspektasi tinggi. Nilai harus bagus, sikap harus sempurna. Pokoknya harus jadi anak ideal. Sekarang pun, meskipun saya udah dewasa, dia masih mengkritik apapun yang saya lakukan. Saya capek, tapi merasa bersalah kalau harus menjauh. Itu terdengar sangat melelahkan, seperti kamu sedang terjebak antara ingin bebas, tapi juga takut mengecewakan. Apakah kamu bersedia mencoba suatu pendekatan untuk membantu melihat dinamika ini dari sisi yang lain? Iya, saya terbuka kok. Saya juga pengen ngerti kenapa saya selalu bereaksi seperti ini. Baik, kita akan mencoba menggunakan teknik yang disebut role reversal. Artinya, kamu akan mencoba masuk ke dalam peran ibumu untuk sesaat. Bukan untuk membenarkan tindakannya, tapi untuk melihat
apa yang mungkin dia rasakan atau pikirkan dalam situasi yang kamu ceritakan. Siap? Oke, saya coba ya. Sekarang posisikan dirimu sebagai ibumu. Kamu melihat anakmu yang sebenarnya adalah dirimu sendiri sekarang. Dia sedang bekerja keras, tapi menurutmu masih ada yang kurang. Apa yang kamu pikirkan atau rasakan sebagai ibumu? Saya cuma nggak ingin dia gagal. Dunia di luar itu kejam. Kalau saya nggak dorong dia dari sekarang, siapa lagi? Saya nggak mau dia nyusul nanti. Saya nggak bisa lihat dia santai-santai karena saya tahu hidup nggak sebaik itu. Baik, tetap dalam peran sebagai ibumu. Kalau kamu melihat anakmu mulai menarik diri, merasa tidak dicintai, dan marah, apa yang kamu rasakan sebagai ibumu? Saya bingung. Saya pikir saya menunjukkan cinta lewat tuntutan itu. Tapi mungkin saya terlalu keras. Saya juga takut kehilangan kendali. Sekarang kembali sebagai dirimu sendiri. Setelah mendengarkan itu, apa yang muncul di dalam dirimu? Saya merasa sedikit lega. Ternyata mungkin dia nggak benar-benar benci saya atau ingin menderita. Tapi saya sendiri lebih sedih karena saya merasa tidak pernah cukup. Perasaan itu benar. Melalui latihan ini, kamu bisa melihat bahwa meski ibumu punya niat melindungi, tetapi caranya menyakitimu. Kira-kira, kalau kamu bicara pada ibumu dengan membawa pemahaman ini, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin bilang, Bu, saya ngerti Ibu khawatir, tapi caramu menyampaikan itu bikin saya merasa gagal terus. Saya butuh Ibu percaya sama saya, bukan mengatur terus. Itu pernyataan yang sangat kuat. Dengan memahami kedua sisi ini, kamu sedang membangun batas yang sehat. Kamu bisa menghargai diri ibumu, tapi juga menjaga kebutuhan emosionalmu sendiri. Mungkin itu saja sesi konseling kita hari ini. Baik, rasanya hari ini saya lebih bisa melihat masalah ini secara lebih utuh. Terima kasih. Sama-sama.